Shalom saudara, kita kembali berjumpa dalam program ringkasan Sekolah Sabat dari Gereja Masih Advent hari ke-7 Jemaat Yosodipuro. Dan pelajaran pekan ini kita belajar sebuah pelajaran yang berjudul Misi kepada yang membutuhkan. Dan hari Kamis ini judulnya adalah, atau judul kecilnya adalah Kasih yang lebih besar. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, biarlah Roh Kudus-Mu yang menolong kami untuk mengerti pelajaran Sekolah Sabat di hari Kamis ini. Kami percaya dengan Roh Kudus akan menolong kami mengerti dengan baik apa yang menjadi maksud Tuhan dalam firman ini. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ketika hari Kamis diberi judul Kasih yang lebih besar, artinya masing-masing kita membaca diasumsikan oleh penulis Sekolah Sabat kita punya kasih. Ya, saudara, masing-masing kita boleh mengklaim dan mungkin memang demikian kita punya kasih kepada keluarga kita, kepada sesama jemaat, kepada tetangga kanan kiri kita, kepada orang-orang yang kita jumpai di tempat pekerjaan kita. Dan seringkali kita berpikir, yang saya lakukan sudah cukup untuk orang-orang seperti itu. Saya punya kebutuhan, saya punya kesibukan, sehingga saya tidak bisa menunjukkan yang lebih daripada yang sudah saya lakukan, saudara. Ya itu, tapi dari pelajaran ini kita dituntut untuk memiliki sebuah kasih yang lebih besar, saudara. Di pelajaran hari Kamis, ada sebuah kisah dari suatu keluarga misionaris yang selama 6 tahun melayani di Trinidad dan Tobago. Trinidad Tobago adalah sebuah negara atau salah satu negara di benua Amerika. 6 tahun mereka melayani di sana, dan di 3 tahun pertama mereka tinggal di lingkungan masyarakat yang komunitasnya adalah kebanyakan Hindu dan juga Islam. Tapi ada banyak keluhan dari orang-orang Hindu mengenai orang-orang Kristen. Karena teman-teman mereka, tetangga mereka yang Kristen, ketika diundang dalam acara Thanksgiving tahunan atau semacam acara pengucapan syukur tahunan, banyak orang Kristen yang tidak mau datang ketika yang mengundang adalah orang-orang Hindu. Padahal dalam benak orang Hindu, ketika ada tamu yang diundang dan mereka datang, maka tamu itu membawa berkah. Sehingga ketika mereka mengundang teman-teman mereka yang Kristen dalam acara Thanksgiving tahunan, tapi orang-orang Kristen itu tidak mau datang, maka orang-orang Hindu itu menjadi kecewa. Tapi entah bagaimana caranya kemudian, akhirnya orang-orang Kristen itu di lain waktu datang memenuhi undangan daripada orang-orang Hindu dalam acara Thanksgiving. Mungkin karena pengaruh dari keluarga misionaris yang di tempat mereka tinggal itu, saudara. Di sini kita lihat bahwa kadangkala seperti yang saya bahas di awal tadi, kadangkala kita perlu bergerak lebih daripada yang sudah kita lakukan. Ya, kita punya alasan, kita punya banyak kebutuhan, kita punya kesibukan dan waktu kita tampaknya sempit. Tapi saudara, Yesus pun demikian. 2000 tahun yang lalu, bahkan sampai malam pun ketika mau beristirahat, ada saja orang yang datang kepadanya. Dan kadangkala kita perlu menunjukkan sebuah kasih yang lebih besar, praktek hidup simpati dan empati yang lebih daripada yang sudah kita lakukan. Itulah yang dikatakan di dalam Alkitab. Yesus dalam pelayanannya 2000 tahun yang lalu, dia melayani orang dalam 2 bentuk. Pertama, dia mengunjungi orang. Ada orang yang sakit, dia kunjungi. Ada orang yang minta disembuhkan, dia kunjungi. Tapi di sisi lain, dia juga menerima orang datang kepadanya. Seperti halnya pelajaran di hari Minggu. Ketika dia menerima orang yang lumpuh dibawa datang kepadanya. Dia pernah pula menerima Nikodemus ketika ingin diskusi Alkitab di malam hari. Dalam Yohanes 15 ayat 13 dikatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dikatakan dalam ayat ini, kasih yang lebih besar adalah ketika seseorang memberikan hidupnya kepada orang lain. Mungkin dia sudah menunjukkan perhatian kepada teman-temannya, kepada orang-orang yang dia jumpai. Tapi pada akhirnya kasih itu tidak bisa stagnan atau tetap, haruslah bertumbuh dan bahkan lebih besar, bahkan barangkali kalau itu sampai membuat kita mengorbankan hidup kita. Dan itulah yang ditunjukkan oleh Kristus sebagai seorang penghuni surga. Dia datang ke dunia sebagai orang asing adalah untuk apa? Untuk menyelamatkan kita, saudara, demi kebaikan kita dan demi keselamatan kita. Oleh karena itu, bila kita boleh melihat dalam pelajaran hari Kamis ini, kita berdoa kepada Tuhan agar kita boleh mendapatkan sebuah kasih yang lebih besar. Dalam Testimonies from the Church volume 3 halaman 529 dikatakan, cinta kita seringkali egois karena kita membatasinya pada batasan yang ditentukan. Ya, kasih tidak bisa dibatasi. Kasih itu akan terus bertumbuh, bertambah, dan akan lebih besar dibanding hari ini dan juga kemarin. Demikian pelajaran Sekolah Sabat di hari Kamis ini. Tuhan memberkati kita. Shalom, saudara.